pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bertemu lagi dalam ibadah online. Nah, walaupun ibadah kita dilakukan secara online, tentu tidak menyurutkan rasa semangat dan sukacita kita untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, hari ini kita akan beribadah, dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Bintang. Untuk itu, sebelum kita mulai ibadah, mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengikuti ibadah. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Datang ke Hadirat Tuhan. Adik-adik nyanyi juga ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Banggakan melanda kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari tidur semalam hingga kami bisa beribadah di hari ini, di pagi yang cerah ini. Walaupun kami berjauhan, tapi kami masih bisa melakukan ibadah secara online. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Mazmur diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Adik-adik boleh buka kitabnya ya, dan kakak akan membacakannya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap hati, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkanmu segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Oke, sekian pembacaan Mazmur pada hari ini. Sekarang
kita mau masuk ke dalam bagi berkat. Adik-adik boleh bagikan berkat adik-adik selama masa pandemi corona ini mungkin, atau 1 minggu ini. Apa yang sudah adik-adik dapat boleh dibagikan ya di grup lain seperti biasa, oke? Kalau dari kakak, berkat kakak selama masa pandemi corona ini, puji Tuhan masih bisa kuliah secara online, masih bisa melakukan aktivitas semuanya walaupun secara online, dan dengan adanya pandemi corona ini bisa menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga di rumah. Oke, itu aja berkat dari kakak. Kakak tunggu ya berkat dari adik-adik di grup lain. Oke? Nah, sebelum kita memasuki dalam firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Adik-adik ikut nyanyi ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Bintang ya. Selamat hari Minggu adik-adik, ketemu lagi sama Kak Bintang di sini. Hari ini kita akan bagi firmannya bareng sama Kak Bintang. Tapi sebelum mulai, kita bakal satu dalam doa dulu. Oke? Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih ya Bapa, karena sebentar hamba-Mu ini akan membagikan sedikit daripada firman-Mu ya Bapa. Engkau sertai hamba-Mu ini ya Bapa dalam memberikan firman-Mu, dan Engkau sertai juga adik-adik semuanya ya Bapa, sehingga dapat mengerti apa saja firman yang bisa Bintang berikan pada hari ini ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini Bintang alaskan ya dalam-Mu saja, kami ucapkan amin. Amin. Hari ini ada yang tahu nggak sih kita mau bahas apa? Kak Bintang bakal ngasih tahu keywordnya. Nah, Kak Bintang sini udah bikin catatan nih. Bakal ngasih tahu keywordnya adalah menegur dan juga rendah hati pastinya. Udah kebayang belum? Sedikit aja ya. Tapi firmannya hari ini diambil dari 1 Korintus 4 ayat 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Coba dibuka dulu ya. Semoga udah pada tahu ya. 1 Korintus 4 tuh di mana perjanjian lama apa perjanjian baru? Coba. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Kak Bintang bacain. Judulnya mungkin adik-adik di rumah bisa baca bersama-sama sama kakak. Pertama adalah rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah arti ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lainnya. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu tidak kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kamu pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang rendah,
sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kami kuat. Kami mulia tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Wow, cukup berat ya ayatnya sekarang. Tapi, kalau tadi ada yang tahu nggak nih, Korintus itu ditulis sama siapa? Dan juga maksud dari 1 Korintus ini, 1 Korintus 4 ayat 6 sampai ayat 13, maksudnya untuk apa? Ada yang tahu nggak nih adik-adik? Oke, mari kita mulai. Kak Bintang bakal bagi firman. Kak Bintang akan bagi menjadi 5 tahap. Tapi tahap yang pertama adalah Kak Bintang bakal kasih tahu dulu nih latar belakang jemaat di Korintus tuh kayak gimana sih sampai ayat ini bisa terjadi. Oke? Jadi, jemaat di Korintus tuh terkenal dengan jemaat yang berilmu tinggi, yang kaya, ya kan? Dan juga yang berpendidikan luas ataupun yang memiliki ilmu yang cukup luas. Karena itu, mereka bisa menganggap seseorang tuh menurut pendapatnya sendiri. Oke? Sampai situ dulu. Tahan. Penilaian tentang jemaat Korintusnya segitu dulu, oke? Dan jemaat Korintus ini sebenarnya didirikan oleh Paulus, ya kurang lebih sekitar 18 tahun, oke? Hingga menjadi gereja di Korintus ini. Dan Paulus merupakan seorang nabi, karena Paulus ini, surat ini ditulis oleh Paulus, dan jemaat Korintus adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus. Paulus ini dianggap oleh jemaat Korintus adalah seperti nabi yang di luar dari 12 murid Tuhan Yesus. Tapi kenapa Paulus bisa dianggap sebagai rasul? Oke? Paulus merupakan seorang rasul di luar dari 12 murid Tuhan Yesus karena Paulus dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Karena itu, Paulus menjadi salah satu rasul. Oke? Karena dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Dan di sini, kenapa sih surat ini ditulis oleh Paulus? Karena di sini terjadi konflik di dalam jemaat Korintus nih adik-adik. Konfliknya apa? Jadi Paulus ini di tengah-tengah jemaat Korintus mempunyai rekan, oke? Paulus dan mempunyai rekan yang satu ini, yaitu rekannya adalah Apolos. Seiring berjalannya waktu, jemaat-jemaat Korintus tuh melihat, kakak keringetan dikit nggak apa-apa lah ya. Melihat bahwa Paulus, kepemimpinan Paulus dan didampingi oleh rekannya ini, ternyata jemaat Korintus menilai, ya kan tadi, karena berilmu tinggi, kaya, dan mengetahui semuanya, mungkin, ya kan. Jadi jemaat di Korintus menilai bahwa Apolos tuh bisa lebih tinggi, bisa lebih populer dari Paulus. Tapi ada lagi, jemaat Korintus yang sebagiannya melihat ataupun menilai bahwa si Paulus ini, nggak bisa kayak gitu. Paulus yang memimpin semuanya, sehingga terjadi 2 kubu. Yang pertama adalah kubu yang mengidolakan Paulus, dan yang kedua adalah kubu yang mengidolakan Apolos. Dan Paulus dan Apolos tentunya tidak suka akan hal itu. Tidak sukanya kenapa? Karena mereka murni untuk memuliakan nama Tuhan. Murni memuliakan nama Tuhan, pelayanan dengan kasih, bukan untuk menjadi populer. Tetapi jemaat Korintus ini menjadi 2 kubu, yaitu yang mengidolakan Paulus dan yang mengidolakan Apolos. Di sini Paulus tidak suka. Karena itu surat ini ditulis untuk menegur jemaat di Korintus, adik-adik. Nah, sampai situ ya. Ini adalah salah satu latar belakangnya, sehingga apa yang kita bahas hari ini tuh bisa tahu nih mulainya dari mana. Oke, kita bahas dari ayat 6 terlebih dahulu. Ayat 6 di sini kita mulai, yaitu seperti ini bunyinya. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah arti ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Di sini udah mulai ya terbagi nih. Dengan cara menyombongkan diri,
jemaat-jemaat di Korintus ini mengidolakan satu dengan yang lainnya sehingga terjadi perbandingan antara keduanya. Karena itu di sini Paulus dan Apolos tuh nggak suka. Jadi mengisyaratkan dengan kata-kata yang ada di ayat 6 ini. Jadi ayat 6 ini diberitahukan untuk tidak saling menunjuk dan tidak saling membandingkan di antara keduanya. Oke, kita lanjut ke ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 7 dan ayat 8 yang kakak bacakan. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu tidak kenyang, kamu telah menjadi kaya. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kamu pun turut menjadi raja dengan kamu. Nah, di ayat 7 ini adalah kakak bisa mengisyaratkan bahwa ada unsur-unsur kesombongan di dalamnya, adik-adik. Karena begitu tinggi nilai mereka dan begitu tinggi derajat mereka sesuai dengan apa yang mereka nilai sendiri. Karena itu ada unsur-unsur kesombongan karena mereka menganggap derajat mereka tinggi, sehingga mereka menganggap diri mereka itu lebih tinggi dari yang lainnya, ataupun bisa dianggapnya adalah bisa merendahkan orang lain dengan seenaknya, ya kan? Karena itu mereka bisa menganggap bahwa satu dan yang lain tuh bisa lebih tinggi. Apolos dan Paulus tuh bisa lebih tinggi, ya kan? Di sini Apolos dan Paulus pun tidak suka juga nih, adik-adik, karena mereka menganggap apa yang mereka punya, kelebihan dan juga kekurangan mereka itu adalah bisa untuk merendahkan orang lain. Karena diingatkan lagi, karena setiap individu itu memiliki kelebihan dan kekurangan pastinya. Karena itu, kelebihan yang ada dalam diri sendiri bukan untuk merendahkan orang lain. Itu yang diinginkan Paulus dan juga Apolos. Oke, kita lanjut ke ayat 9 sampai ke 13. Di sini kita bisa tahu nih nilai yang diberikan oleh Paulus dan juga Apolos. Di ayat 9 sampai ke 13 ini kita akan baca bersama-sama, yaitu ayat 9-nya. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kamu lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kamu hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus dan telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat karena kami dimaki. Kami memberkati, kalau kami dianiaya, kami sabar. Kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Nah, di ayat yang ke-13, ayat 9 sampai ke-13 ini dikasih tahu nih, terutama di ayat 9. Adik-adik bisa lihat ya. Di ayat 9 ini adalah Paulus dan Apolos, terutama Paulus, memberitahukan ataupun menilai bahwa pelayan itu adalah sama rendahnya kayak orang yang akan dihukum mati. Adik-adik tahu kali ya, kalau misalnya ada di film-film yang mau dihukum mati itu adalah harapannya cuman ya udah aja, kalau misalnya dia udah nggak bisa selamat lagi, ujung-ujungnya pasti dia meninggal. Kecuali kalau ngeliat di film, kecuali dia tokoh utamanya, ya kan, pasti dia bisa kabur atau segala macam ya, nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau yang di sini adalah Paulus menilai bahwa pelayan itu sesuai ataupun setara dengan orang yang dijatuhi hukuman mati. Berarti rendah banget kan si pelayan ini ya. Maksudnya adalah bukan sebagai pelayan Tuhan kita bukan rendah, tapi kita harus merendahkan hati kita. Bukan rendah secara nilai diri, tapi kita harus merendahkan hati kita. Karena Paulus ingin menempatkan dirinya rendah di hadapan Tuhan. Karena mereka, apa yang mereka punya, semua itu dimulai ataupun diberikan oleh Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Jadi tidak pantas bila di hadapan Tuhan kita sebagai anak-anaknya bisa menyombongkan diri, karena semua yang kita punya semua berasal dari Tuhan. Begitu adik-adik. Jadi ayat ini kasih tahu ke kita bahwa kita harus bisa merendahkan hati kita di hadapan orang lain, terutama orang yang berbuat salah dengan kita ataupun orang yang sedang berbuat salah. Jadi kita bisa menegurnya dengan kasih. Oke? Sampai situ dulu, kita dapat menegurnya dengan kasih. Kalau misalnya kita bisa menegurnya dengan kasih, terutama orang yang tidak kita suka,
Kadang kalau misalnya kita negur orang yang kita nggak suka, ya udah aja gitu, seenaknya aja. Apalagi orang yang kita nggak suka ya kan, ya udah aja. Asal kita puas negur dia, ya nggak sih? Asal kita puas negur dia, ya udah aja, terserah. Tapi nggak gitu adik-adik, kita harus belajar dari sini, dari Paulus, supaya semua yang dilakukan jemaat di Korintus yang membanding-bandingkan dia, semua itu nggak setara. Karena di sini Paulus tuh mengisyaratkan bahwa dia menjadi pelayan tuh menilai dirinya sendiri itu adalah setara dengan orang yang akan dihukum mati. Maksudnya apa? Jadi maksudnya nggak usah dibanding-bandingkan, karena mereka itu pelayanan bukan untuk mencari popularitas, tapi untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Jadi nggak usah nih ada dua kubu yang membandingkan antara Paulus dan juga Apolos. Begitu adik-adik. Jadi di ayat ini kita bisa tahu nih kelebihan-kelebihan di jemaat Korintus itu tuh tidak untuk merendahkan orang lain. Dan juga kita belajar lagi yang kedua adalah dengan kita menegur, cara kita menegur itu tidak membuat diri kita kasar. Dan juga tidak menegur dengan kasar, tapi kita harus belajar dari Paulus, kita bisa menegur dengan lemah lembut dan juga kasih adik-adik. Terutama kita harus menganggap orang yang kita tegur adalah orang yang kita sayangi. Terlebih lagi kalau misalnya kalian tidak bisa membayangkan orang yang disayangi, kalian harus menganggap orang yang kita tegur itu adalah diri kita sendiri. Enak gak sih kalau misalnya kita ditegur kayak gitu? Enak gak sih kalau misalnya kita menegur orang dengan kata-kata kasar? Enak gak sih kalau misalnya kita menegur orang dengan kata-kata yang baik, penuh kasih, ya kan? Dan bisa diterima dengan baik. Itu adik-adik, oke? Ada 2 poin di sini ya. Merendahkan hati kita dari kelebihan dan juga kekurangan yang kita miliki. Dan juga yang kedua adalah kita bisa menegur seseorang dengan kasih adik-adik. Oke, kita bahas kedua hal yang satu ini ya. Yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan seseorang. Pasti punya kan? Terutama kamu nih adik-adik yang di rumah. Coba diingat-ingat lagi nih. Kelebihannya tuh apa sih? Kelebihan yang ada dalam diri kamu tuh apa sih? Sehingga kamu bisa mengembangkan itu semua dan juga bisa menjadi hal yang dibanggakan dari diri kamu. Oke? Tapi hal yang dibanggakannya ini bukan untuk menyombongkan seseorang ataupun menyombongkan diri sendiri, oke? Nggak sampai situ. Dan juga yang kedua adalah gimana sih kita untuk ditegur, oke? Ditegur dan juga menegur pastinya. Tapi kita membahas dulu kelebihan kita dulu nih. Udah bisa di list nih kelebihannya apa aja dan juga kekurangannya apa aja. Dan dari situ kalau misalnya kita udah tahu kelebihannya kita tuh apa aja dan juga kekurangan kita apa aja, dan situ kita bisa tahu kelebihan kita tuh bukan untuk sombong seseorang, tapi kelebihan kita itu untuk memberikan dampak dan juga berkat untuk lingkungan sekitar. Misalnya, kalian jago nyanyi, bisa memberikan berkat untuk sekitarnya, terutama di gereja mungkin. Bisa pelayanan, sebagai singer, ataupun kalian suka gambar. Kalian bisa memberikan dampak untuk sekitar kalian dengan bisa memberikan karya kalian untuk orang lain di saat mungkin orang lain bersedih, ataupun di saat ulang tahun, kayak gitu mungkin ya contohnya ya. Tapi ada nggak sih adik-adik, pernah nggak sih kalian menemukan seseorang mungkin, ataupun diri kalian sendiri mungkin, di saat menyombongkan diri kalian, ya kan, menyombongkan apa yang dipunyanya. Misalnya teman kalian nih sombong karena dia mungkin punya HP baru segala macam, mungkin dia bercanda, tapi ada sedikit rasa kesal ya kan, sampai kita ingin menegur. Nah di sini nih adik-adik, caranya kita untuk mencoba, oke, menegur dengan kasih. Kalau tadi kita udah membahas kekurangan dan juga kelebihan kita, yang dimana kelebihan dan kekurangan kita itu harus digunakan untuk menjadi berkat untuk sekitar kita dan terutama untuk Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Dan di sini, kalau misalnya adik-adik pernah ngelihat seseorang ataupun teman kalian melakukan kesombongan ataupun segala macam itu dan kalian menegur, di sini adik-adik harus coba untuk menegur seseorang dengan lembut, oke? Tidak menegur seseorang itu dengan salah, dengan kasar dan juga penuh amarah. Oh, itu salah banget ya adik-adik. Tapi juga kita harus menegur seseorang itu dengan kasih dan mengutamakan bahwa orang kita tegur adalah diri kita sendiri. Jadi balik lagi nih adik-adik, kalau misalnya kita mau menegur seseorang, kita balik lagi diri kita sendiri. Cara kita menegur tuh sesuai nggak sih dengan apa yang seharusnya dilakukan? Dia sakit hati nggak sih kalau misalnya kita tegur kayak gitu, ya kan? Jadi kita harus menganggap orang yang salah itu atau orang yang melakukan kesalahan itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita tidak seenaknya untuk menegur seseorang. Tapi
yang harus diingat juga, kalau tadi udah menegur, yang kedua adalah ini hal penting nih, hal penting yang sering terjadi tapi sering dilupakan juga. Kita itu pribadi yang nggak sempurna. Walaupun kita memiliki kelebihan, tapi diingat lagi nih adik-adik, kita memiliki kekurangan. Jadi karena itu, pasti adik-adik pernah nggak nih ditegur sama orang? Ya kan? Entah itu teman atau orang tua kalian. Karena di zaman-zaman kayak gini, lagi di saat-saat kayak gini, erat hubungannya yaitu dengan keluarga. Apalagi kita udah di rumah aja nih, ya kan? Kita sering banget ditegur. Kakak aja sering banget ditegur, mungkin gara-gara bangun siang, segala macam. Tapi dengan ditegur, kalau di rumah terutama oleh orang tua, seringnya apa? Seringnya kita marah. Seringnya apa? Seringnya kita tersinggung. Seringnya apa? Seringnya kita malas ngobrol jadinya sama orang tua, ya kan? Jadi ketiga hal ini adalah hal yang paling sering. Terutama kakak juga sering melakukan ini. Jadi, selain kita bisa menegur dengan kasih, tapi juga kita bisa ditegur dan menerima teguran itu dengan kasih juga. Jadi jangan ada lagi nih kata-kata marah, jangan ada lagi nih kata-kata mencaci seseorang karena ditegur, karena diri kita ditegur, karena kesalahan kita terutama, ya kan? Dan semuanya itu harus kita contoh dari Paulus juga, ya kan? Bisa menegur dan juga bisa ditegur mungkin, ya kan? Dari mungkin dari kejadian dari Jemaat Korintus ini, Paulus ditegur untuk bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi untuk Jemaat Korintus untuk tidak menyombongkan dirinya nih, adik-adik. Oke? Udah panjang juga ya kita ngebahas si 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13 ini. Kalau tadi kita udah bahas kelebihan kita, kekurangan kita udah membahas tentang menegur, ya kan? Menegur dengan kasih, menegur dengan rendah hati, ya kan? Dan juga bisa membahas tentang ditegur, diingetin lagi nih ada yang hal penting dua ini, menegur dan ditegur, terutama ditegur. Ya kan? Jangan ada rasa sakit hati, jangan ada namanya rasa marah, ya kan? Kita cuma manusia biasa, pasti ada rasa sakit hati dan marah, tapi kita tidak boleh memberikan dampak dari kemarahan ini, adik-adik ya. Dan juga bisa menerimanya dengan ikhlas dan juga dengan kasih terutama. Dengan kayak gitu, apa yang seharusnya kita tegur ini bisa menjadi, yang ditegur untuk kita ini bisa memberikan impact yang luar biasa buat diri kita sendiri dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi saat kita beres ditegur pastinya adik-adik gitu. Jadi ibadah minggu sekarang ini kakak simpulin ya dari yang kita udah bahas tadi tentang background jemaat di Korintus dan juga background dari Paulus sendiri. Yang kedua kita udah membahas dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Yang ketiga kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari diri kita sendiri. Yang keempat ini kita membahas tentang menegur dan ditegur sesuai dengan 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13 yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus untuk menegur jemaat di Korintus. Tidak ada lagi nih perbedaan-perbedaan antara Paulus dan juga Apolos, oke? Dan penutupnya adalah kita akan merangkum ini semua. Jadi dari sekarang penutupnya adalah kakak pengen kamu semua nih adik-adik yang sekarang lagi nonton ibadah PT minggu ini, pengennya kita berkomitmen, terutama nggak cuma adik-adik sih, kakak juga pasti berkomitmen. Dari sekarang kita untuk coba untuk bisa menegur dan ditegur secara ikhlas dan juga memenuhkan teguran dan juga menegur itu dengan kasih, ya kan? Dan bisa menganggap orang lain yang menegur kita dan juga yang ditegur, yang menegur kita dan juga yang memberikan teguran kepada kita itu adalah diri kita sendiri atau orang kita sayangi. Dan yang kedua adalah bisa mengembangkan kemampuan dan juga kekurangan kita, apapun yang kita miliki untuk menjadi dampak dan menjadi berkat untuk lingkungan sekitar, terutama untuk mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan dipakai untuk merendahkan orang lain pastinya adik-adik. Semoga ini bisa memberikan bekal ya buat kalian nih. Ditegur dan menegur itu adalah hal-hal yang sering banget ya. Mungkin kalau sekarang sering menegurnya ada di sosmed, ya kan, ditegurnya di sosmed. Tapi semoga ini bisa menjadi bekal buat kalian untuk bisa menegur dan tegur dengan kasih pastinya. Dan jangan merendahkan orang lain pastinya nih adik-adik. Oke, sekian deh dari kakak. Kita akan lanjut ke doa syafaat, oke? Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menyertai ibadah PT pada hari ini ya Bapa, di hari Minggu ini ya Bapa, dan Engkau telah sertai kami, kakak layan dan juga adik-adik layan untuk mengikuti ibadah PT pada hari ini ya Bapa. Ya Allah Bapa, sebentar kami akan
mulai untuk memanjatkan doa ya Bapak. Terutama doa ini kami peruntukkan untuk bangsa dan negara kami, dan juga terutama untuk semua anak-anakmu di dunia ini ya Bapak yang sedang mengalami masalah, terutama sedang mengalami masalah yang lebih penting lagi, yaitu COVID-19 ya Bapak. Bencana non alam ini merundung semua negara yang ada di dunia ya Bapak, terutama di bangsa Indonesia ini ya Bapak. Kau sertai bangsa Indonesia ini ya Bapak untuk bisa melewati segala apa yang telah dijalani pada hari ini ya Bapak, dan juga bisa menjalani semuanya ya Bapak dengan baik dan juga lebih baik lagi ya Bapak, dan bisa keluar dari segala masalah terutama dari COVID-19 ini ya Bapak. Kau sertai pemerintah yang sekarang sedang melakukan segala upaya untuk menanggulangi COVID-19 ini ya Bapak, dan juga Kau sertai semua ya Bapak yang ada di bagian untuk pengurusan di negara ini ya Bapak. Dan juga ya Bapak, kami tidak lupa untuk mendoakan gereja-gereja yang ada di Indonesia dan di dunia dan juga di Indonesia ya Bapak, terkhususnya GPIB Bethel ya Bapak. Kau sertai ya Bapak, Kau kuatkan jemaat-jemaat di seluruh dunia, terutama di GPIB Bethel ya Bapak, dalam melewati segala rintangan ini ya Bapak, sehingga nanti suatu hari nanti setelah ini selesai bisa melakukan ibadah kembali di gereja ya Bapak. Dan juga Kau sertai dan kuatkan semuanya ya Bapak, jemaat-jemaat yang ada di gereja ini ya Bapak, dan seluruh dunia ini ya Bapak, dalam segala iman mereka ya Bapak terhadap Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan juga Kau sertai ya Bapak, Bintang tidak lupa mendoakan untuk PT ini ya Bapak, terutama PT ini yang sekarang kami melakukan ibadah di rumah masing-masing ya Bapak. Kau sertai, Kau ingatkan lagi ya Bapak kakak-kakak layan untuk melakukan pelayanan yang lebih baik lagi ya Bapak. Dan juga Kau sertai adik-adik layan juga ya Bapak untuk selalu ingat terhadap pelayanan teruna ini ya Bapak. Dan juga ya Bapak, kami tidak lupa juga mendoakan untuk kegiatan sekolah kami dan juga kerja kami ya Bapak. Kau sertai kami, Kau selalu ingatkan kewajiban kami dalam melakukan sekolah ini ya Bapak, terutama untuk adik-adik lain yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya Bapak, entah itu naik kelas ataupun ke SMA ataupun ke sekolah-sekolah baru ya Bapak. Kau sertai mereka ya Bapak, dan juga Kau sertai semua rintangan yang sedang kami hadapi ya Bapak. Kau lepaskan kami dari segala rintangan ini dalam segala tangan tutup bungkusmu ya Bapak. Dan juga Bapak, Bintang serahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu saja yang telah mengajar kami berdoa ya Bapak. Bapak kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik kan sudah mendengarkan firman yang direfleksikan oleh Kak Bintang. Ditunggu ya sharingnya, apa yang adik-adik sudah dapatkan dari firman Tuhan tadi. Di-sharing di grup lain kita ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Persembahannya bisa adik-adik masukkan ke dalam Alkitab. Nah, nanti ketika kita beribadah di gereja, beribadah PT di gereja seperti biasa, adik-adik bisa kumpulkan persembahan adik-adik, lalu nanti dimasukkan ke dalam kolekte. Oke? Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu persembahan Ku Tak Membawa Apapun Juga. Nah, adik-adik, sekarang kita mau
berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sudah memberikan persembahan. Kiranya apa yang sudah kami berikan ini dapat berguna hanya untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Dan Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita udah berada di penghujung ibadah kita. Diingatkan lagi ya untuk membagi berkat dan apa yang sudah adik-adik dapat dari firman tadi di grup lain. Oke? Nah, sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Ikut nyanyi bareng kakak ya adik-adik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah PT Minggu hari ini dengan doa penutup. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menyertai ibadah teruna pada minggu hari ini ya Bapa. Dan juga Engkau telah menyertai kami semua ya Bapa dalam mempersiapkan ibadah teruna ini ya Bapa. Kau sertai kami adik-adik layan ya Bapa, dan juga kami kakak-kakak layan ya Bapa dalam persekutuan teruna ini ya Bapa. Dan juga Kau sertai firman yang telah hamba-Mu berikan ini ya Bapa. Semoga firman-Mu ini bisa menjadi berkat untuk seminggu ke depan ya Bapa, dan untuk kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan juga ya Bapa, Kau sertai kami dalam segala kesehatan kami, dan juga dalam segala apa yang sedang kami kerjakan ya Bapa. Semoga daripada ini bisa menjadi berkat yang luar biasa untuk kegiatan kami selama seminggu ke depan ya Bapa. Hanya dalam-Mu saja Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di ibadah kita minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih
mengasihi